Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University. Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu anggota ngango. Di Sydney tinggal, di Australia tinggal, anaknya hafal Quran 25 juz. 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Misalnya ada yang kena HIV AIDS akibat LGBT. Kenapa mereka rentan kena AIDS? Karena penyebaran AIDS itu disebarkan melalui flash disk yang banyak dipakai ke semua. Asal nampak laptop, cucu. Itulah kena flash disk itu. Flash disk itu kena virusnya gara-gara itu. Kalau dia tidak pindah ke laptop lain, cuman laptop itu aja, itu tidak kena. Tapi kalau kena, itulah kena dia virus HIV AIDS. Dia terus dia bertaubat kepada Allah, namun dia harus menjalani penyakit yang dia idap. Apakah penyakit yang dia idap itu menjadi penggugur dosa atau menjadi azab Pak Ustaz? Kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat maka dia tak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Kertas yang terakhir. Oh, masih ada di bawah lagi. Kelas X. Oh, 10. Kami dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Sekarang bingung saya nanya, kau kelas berapa? Kelas 12. Mak banyak kali. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut dia jangan. Lubang ciri itu najis, itu kotor, itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan lewat suka lubang ciri. Baik.
Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Suka filmnya. Saya kalau udah dibilang orang ini terindikasi LGBT, tak saya tonton lagi filmnya, tak saya dengar lagi lagunya. Bagus dengar lagu Barakallahu lakuma. Alah, malu pula. Pertanyaan dari kelas 12. Betul ku bilang kan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Memang kalau orang SMA 8 tuh bertanya, bergizi dia, berkualitas. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606 di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online. Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Karena setiap zaman itu ada orang baik, ada orang jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang dunia ini sudah rusak, tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anakku yang laki-laki ini semuanya ya Allah selamatkan hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Doakan kami Pak Ustadz lulus PTN 2023 insya Allah. Semuanya insya Allah sukses PTN-nya, bisa S1, S2, S3, dapat jodoh yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, sukses dunia akhirat, membangun bumi lancang kuning. Dan nanti setelah aku mati kalian bisa mengirimkan doa untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Semangat kali orang. Apalagi acara kita haji. Ini yang ganteng ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu yang belum berzakat, setorlah langsung. Ini Ustadz Alnob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Letak pesantren gratisnya Simpang Bingung. Tahu Simpang Bingung? Belok ke kiri arah ke pemakaman Kopit. Nah, sebelum sampai TPU singgah ke YTWU. Kalau udah sampai ke TPU tak usah lagi balik ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu.
Ibu-ibu yang punya cincin, punya gelang, punya subang, punya anting, punya gelang kaki, kalau meninggal dunia itu dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Akan diambil bapak untuk modal. Aku tak ada menyebut begitu. Kalian aja yang suuzon. Bapak tuh akan buka bisnis usaha baru untuk nikah dengan istri. Yang ibu bawa mati hanyalah wakaf, infak, dan sodakoh. Apa pula somat? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Habis aja berdoa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami, pelajar siswa-siswi SMA 8 ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma hfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari pergaulan bebas, jaga mereka dari LGBT ya Allah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Jadikan bumi Lancang Kuning ini negeri yang aman dan damai. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jazzil muallimina wal muallimat. Guru-guru kami yang sudah mengajar kami kebaikan, berikanlah mereka balasan ya Allah. Tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Wasi' arzaqahum, lapangkan rezeki mereka. Waj'alhum minar rasyidin, bimbing mereka selalu dalam kebenaran ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, wali, murid, semua adik-adik. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu adik-adik semua memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada di padang mahsyar. Betul? Sedang di padang panjang aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.